Sesungguhnya seorang muslim tidak meragukan tentang kemuliaan dan keutamaan jihad. Itu tidak kita ragukan, banyak sekali keutamaan jihad fi sabilillah. Akan tetapi jihad dengan senjata, ya, jihad dengan senjata itu memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi. Semana wajibnya salat memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka hukum salat tidak menjadi wajib. Demikian pula jihad, jika syarat-syarat belum terpenuhi, maka jihad pun tidak diwajibkan. Ini perlu kita pahami. Seluruh dalil yang menyebutkan tentang keutamaan jihad dan kewajiban jihad semuanya bergantung kepada ketentuan dan keputusan penguasa. Ini syarat mutlak bahwa berjihad mesti dibawa kendali penguasa resmi, bukan jamaah-jamaah, bukan kelompok-kelompok kajian. Ya. Kecuali dalam kondisi negeri muslim diserang musuh secara tiba-tiba, maka saat itu semua penduduk wajib mempertahankan negeri mereka dari serangan musuh. Ya. Oleh sebab itu salah satu syarat mutlak yang harus terpenuhi yakni jihad harus dibawa kendali penguasa resmi. Baik dari segi pembiayaan, penentuan anggota pasukan serta negara mana yang akan diperangi, ya. Jihad tidak dapat dilakukan oleh kekuasaan liar yang tidak punya baitul mal, pasukan dan wilayah. Ya, tidak bisa. Dan akan lebih fatal lagi jika dilakukan oleh kelompok pengajian dan yang dipimpin oleh ustadz atau murabbinya. Oleh itu syarat-syarat jihad tersebut ada yang berhubungan dengan kemampuan penguasa, ya, untuk membiayai perang dan menyiapkan sejumlah pasukan. Ada pula yang berhubungan dengan daerah yang hendak diperangi. Itu yang menentukan semuanya kebijakannya adalah penguasa. Seperti bahwa di sana belum ada kekuasaan muslim dan tidak ada perjanjian damai antara negara muslim dengan negara tersebut, ya. Adapun jika di negeri tersebut syariat Islam tegak seperti adanya masjid dan azan, maka tidak boleh diperangi. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW ketika mengirim pasukan ini untuk berperang, idza ra'aitum masjidan aw sami'tum muazzinan fala taqtulu ahada, kata Rasulullah SAW. Jika kalian melihat masjid atau mendengar azan, maka jangan kalian bunuh seorang pun, kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Tetapi anehnya, ya, para kelompok teroris mereka malah membom masjid beserta orang yang sedang sholat di dalamnya. Ya, betapa sesatnya dan kejinya perbuatan jahat, ya, bukan jihad yang mereka lakukan. Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah menyebutkan bahwa pandangan ulama Ahlussunnah di dalam masalah jihad adalah wajib bersama penguasa sekalipun mereka berbuat zalim. Ya, beliau berkata, ini mereka Ahlul Hadis berpandangan tentang jihad melawan orang kafir adalah bersama penguasa sekalipun mereka berbuat kezaliman. Mereka mendoakan untuk para penguasa agar berbuat baik dan condong kepada keadilan. Ini disebutkan oleh Imam ini Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya ini Lihat I'tiqad Ahlul Hadis. Dan Syekh Islam Ismail As-Sabuni berkata, ahli hadis berpandangan yaitu tentang wajibnya berjihad melawan orang kafir bersama penguasa sekalipun mereka berlaku zalim. Mereka mendoakan agar penguasa berbuat kebaikan, ya, dan juga diberi taufik dan kebaikan serta menebar keadilan di tengah masyarakat. Ini doa. Jadi orang muslim mendoakan penguasa mereka. Inilah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ini disebutkan akidah as-salaf, ini ashabul hadis. Disebutkan dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Demikian pula yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, urusan perkara jihad diserahkan kepada pemimpin dan ijtihadnya. Ini bukan kepada kelompok-kelompok. Ini jelas urusan perkara jihad, kata Imam Ibnu Qudamah, diserahkan kepada pemimpin dan ijtihadnya. Ini keputusan hakim, penguasa tersebut. Adapun seluruh rakyat wajib mentaati apa yang mereka putuskan dalam hal tersebut, kata Imam Ibnu Qudamah. Oleh sebab itu urusan jihad tidak bisa menjadi kebijakan kelompok atau organisasi tertentu. Maka yang akan terjadi hanya jika hal itu terjadi, tentulah akan terjadi keonaran di muka bumi ini. Karena setiap kelompok akan mengklaim perbuatan yang mereka lakukan sebagai jihad. Jadi oleh sebab itu kesimpulan di pandangan Ahlussunnah wal Jamaah seputar jihad adalah, pertama, jihad adalah hak veto penguasa untuk melakukannya. Ini kesimpulan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah seputar jihad. Pertama adalah jihad adalah hak veto penguasa untuk melakukannya. Yang kedua, jihad bukanlah urusan kelompok dan golongan. Ini perlu kita pahami. Jihad tetap sah dilakukan sekalipun bersama penguasa yang zalim dan bermaksiat. Yang keempat, ulama mengajak orang berjihad bila penguasa menyuarakannya. Yang kelima,
seluruh rakyat wajib tunduk mengikuti keputusan penguasa dalam urusan jihad. Kemudian pelanggaran yang keempat dilakukan oleh para kelompok terorisme adalah melakukan pembunuhan tanpa alasan syar'i. Ya, besarnya dosa pembunuhan digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Demikian besarnya dosa pembunuhan Allah gambarkan bagaikan membunuh semua orang. Oleh kerana itu kata Allah, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan kerana orang itu membunuh orang lain, atau bukan kerana membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Surah Al-Maidah ayat 32. Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israel saja, akan tetapi bersifat umum untuk seluruh manusia. Allah memandang bahwa membunuh seorang jiwa adalah bagaikan membunuh manusia seluruhnya. Ini membunuh tanpa alasan syar'i. Allah tegaskan dalam ayat yang lain, ya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, ya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Oleh sebab itu seorang mukmin akan tetap berada dalam kelapangan agamanya selama ia tidak membunuh dan menumpahkan darah yang haram. Oleh sebab Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW ini, bahwa saya Rasulullah SAW bersabda, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin akan senantiasa dalam kelapangan dari perkara agamanya selama tidak menumpahkan darah atau membunuh jiwa yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oleh sebab itu dosa pembunuhan adalah perkara yang pertama akan diperhitungkan pada hari kiamat. Ini demikian bahayanya melakukan pembunuhan tanpa alasan syar'i. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah fid dima. Awal perkara yang akan diselesaikan di antara manusia pada hari kiamat adalah urusan darah, yaitu urusan nyawa. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pelanggaran kelima adalah membunuh orang muslim tanpa alasan syar'i. Ya, ini ketika mereka melakukan peledakan-peledakan, ya, atau membunuh para aparat-aparat yang dari muslim, ya. Tentang masalah ini Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalu 'adaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kata Allah. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, ya, dan mengutuknya serta menyediakan adab yang besar baginya, ya. Betapa banyak di sini ancaman bagi orang yang bunuh seorang mukmin. Ini dalam ayat ini terdapat 5 bentuk ancaman bagi orang yang bunuh orang beriman dengan sengaja. Yang pertama, akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, ia berada dalam neraka jahanam dalam masa yang sangat lama. Ya, Allah marah kepadanya, Allah melaknatnya, ya, artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kelima, dia disediakan baginya azab yang besar. Sungguhnya salah satu saja dari azab yang 5 ini sudah cukup bagi seorang muslim untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Membunuh seorang mukmin merupakan salah satu sifat orang kafir, ya. Oleh sebab itu dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sibal muslimi fusukun wa qitalu kufrun, yaitu mencela, ya, seorang muslim adalah kefasikan dan memerangi atau membunuhnya merupakan kekufuran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya kelompok terorisme tanpa mereka sadari telah membantu program orang kafir dalam membunuh kaum muslimin di negeri-negeri muslim. Ya, mereka orang kafir tidak perlu lagi mengirim pasukan bersenjata dan mengeluarkan biaya yang besar. Ya, betapa besarnya kehormatan seorang muslim ini. Oleh sebab itu orang kafir sudah ini berpangku tangan karena tugas-tugas mereka, program mereka banyak dilakukan oleh orang-orang teroris ini untuk membunuh kaum muslimin dan mengacaukan negara-negara Islam. Oleh sebab itu betapa besarnya kehormatan seorang muslim di sisi Allah dan betapa besarnya dosa orang yang membunuh seorang muslim. Perkara tersebut diterangkan dalam hadis-hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Mamru radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, la zawal, ini menunjukkan betapa besarnya kehormatan muslim, la zawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslimin. Ini sungguhnya lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah serta disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah.
Dalam hadis lain disebutkan an Abil Hakam Al-Bajali qala sami'tu Aba Sa'id Al-Khudri wa Aba Hurairah yadhkurani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hakam dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah menyebutkan dari Rasulullah SAW, lawana ahlas samai wa ahlal ardi ini ishtaraku fi dami mu'minin la akabahumullahu finnar. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, andainya penduduk langit dan penduduk bumi turut terlibat bersekongkol dalam menghilangkan nyawa seorang mukmin, sungguh Allah akan mencampakkan mereka seluruhnya ke dalam neraka. Jadi seluruh orang-orang yang pernah membunuh akan diadab oleh Allah SWT. Hadisnya akan Al-Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Pelanggaran yang keenam adalah membunuh non-muslim yang musta'man dan mu'ahad tanpa alasan syar'i. Ya, ini perbuatan yang diharamkan lagi, membunuh orang kafir, orang non-muslim yang diberi keamanan, ya, yang diberi perjanjian oleh negara kita. Sebutan untuk orang kafir yang berada dalam kekuasaan kaum muslimin ada beberapa bentuk, ya. Pertama, kafir harbi, yaitu kafir yang diperangi untuk menentukan status harbi kepada sebuah negara atau wilayah, tentu adalah hak khusus penguasa, bukan berdasarkan keputusan perorangan atau kelompok. Kedua, disebut kafir zimmi, yaitu orang kafir yang hidup dalam kekuasaan kaum muslimin sebagai penduduk asli dan mereka membayar upeti sebagai bentuk imbalan atas segala pelayanan kaum muslimin kepada mereka. Ya, ketentuan ini menjadi hak penguasa. Ya, hak ini menentukan berapa ukurannya. Ini jizyah tersebut adalah ketentuan penguasa. Ya, boleh saja tidak memungut upeti tersebut sesuai keadaan dan kondisi, ya, pada negara tersebut. Ketiga, kafir mu'ahad, bentuk orang kafir yang ada di tengah-tengah negara Islam. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin melalui perjanjian negara. Kaum muslimin tidak boleh mengganggu harta dan jiwa mereka selama dalam perjanjian tersebut, ya. Kemudian yang keempat adalah kafir musta'man, adalah orang kafir yang tidak memiliki perjanjian resmi dengan kaum muslimin, akan tetapi penguasa atau salah seorang kaum muslimin memberi jaminan keamanan kepadanya untuk memasuki dan tinggal di wilayah negara Islam, ya. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita sakiti karena telah dijamin keamanannya oleh pemerintah. Berikut ini kita sebutkan dalil-dalil yang menerangkan tentang larangan membunuh non-muslim yang diberi jaminan keamanan atau dalam perjanjian keamanan oleh negara Islam, oleh pemerintah kaum muslimin. Oleh sebab Islam mengharamkan pembunuhan terhadap orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin atau kafir mu'ahad. Di antara dalil yang menunjukkan haramnya pembunuhan tersebut adalah hadis berikut ini dari Abu Bakrah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi harramallahu alaihi jannah." Yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad yang beri perjanjian tadi tanpa berhak untuk dibunuh, maka Allah haramkan baginya surga. Demikian ancaman bagi orang yang membunuh orang kafir yang diberi perjanjian untuk datang ke negeri kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i serta disahihkan oleh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Hadis lain ada dari Abdullah bin Amru, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Ini wa inna rihaha la tujadu. Ini min masirati 40 aman. Ya. Barang siapa membunuh kafir mu'ahad, orang diberi perjanjian oleh negara atau seseorang untuk masuk ke wilayah Islam, ke negeri muslim, maka ia tidak akan mencium wangi surga, padahal wangi surga tersebut tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian pula Islam melarang pembatalan perjanjian secara sepihak. Ya, Islam tidak boleh menyatakan perjanjian sepihak saja tanpa diberitahu pihak yang kedua. Dalil tentang haramnya perbuatan tersebut terdapat dalam hadis berikut ini, yaitu dari Sulaiman bin Amir, ya, seorang yang berasal dari kabilah Himyar. Ia berkata, dahulu terjadi perjanjian antara Muawiyah dan negeri Roma, ya. Ia bersama pasukan beranjak mendekati negeri mereka, negeri Roma, ya, sehingga apabila masa perjanjian tersebut habis, ia bermaksud hendak memerangi mereka. Lalu datang seseorang yang menaiki tunggangan, ini kuda atau kuda, sambil mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunaikan perjanjian, jangan curang. Kemudian mereka pun melihatnya, ternyata ia adalah Amr bin As. Ternyata dia sahabat tersebut adalah Amr bin Abasah. Lalu Muawiyah mengutus seseorang kepada Amr bin As ini untuk menanyakan alasannya
Ya, ia pun berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yashuddu 'uqdatan wa la yahulluha hatta yanqadi amaduha aw yambida ilaihim ala sawa." Faraja'a Muawiyah. Ini oleh kata itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, barang siapa yang telah terjalin perjanjian antara dirinya dengan suatu kaum, maka janganlah ia mengokohkannya atau jangan pula membatalkannya hingga waktu selesai, atau ia mengkabarkan berita perang kepada mereka agar diketahui bersama. Jadi nggak boleh ini dengan secara khianat dalam perjanjian. Lalu Muawiyah pun kembali, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian Islam mengharamkan pembunuhan terhadap utusan musuh atau delegasi sebuah negara. Nah, itu tidak boleh. Sekalipun musuh dalam perkara perang ini, kemudian ada utusan dari seorang dari negara yang bermusuhan, itu tidak boleh utusan ini dibunuh. Apalagi delegasi resmi negara kepada masuk ke dalam negara kita, yang mengunjungi negara kita. Hal tersebut ditunjukkan oleh hadis berikut, yaitu dari Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashja'i, bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ini kepada kedua utusan, ini Musailamah Al-Kadzab, ini nabi palsu, datang utusannya. Ketika duanya membacakan surat Musailamah, lalu ditanyakan oleh Rasulullah, apakah yang kalian yakini? Ini apakah kalian yakin bahwa Musailamah itu sebagai nabi? Ini ditanya oleh Rasulullah. Kedua menjawab, kami meyakini seperti yang dia katakan. Nah, padahal dia utusan nabi palsu dan musuh dari kaum muslimin saat itu. Beliau bersabda, "Ama wallahi laula anna rusula ini law anna rusula la tuqtalu ini la darabtu a'naquma." Ini a'naqakuma. Kata Rasulullah, demi Allah, kalau bukan ini ada ketentuan bahwa para utusan delegasi tidak boleh dibunuh, ini kalau bukan karena ada ketentuan itu, tentulah aku akan penggal kedua leher kalian, kata Rasulullah SAW. Oleh sebab itu enggak boleh dibunuh. Walaupun itu utusan musuh, dalam membawa surat utusan memberikan keterangan, ya, maka enggak boleh dibunuh. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Islam mengharamkan membunuh orang kafir yang diberi keamanan oleh salah seorang muslimin, meskipun yang beri jaminan tersebut seorang wanita. Hal tersebut ditunjukkan oleh hadis berikut, yaitu dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Ummu Hani binti Abu Talib ini telah menceritakan kepadaku bahwa ia memberi perlindungan kepada seorang musyrik pada saat penaklukan kota Mekah. Ini ketika kota Mekah ada dia memberi keamanan pada seorang orang musyrik. Lalu ia mendatangi Nabi SAW untuk menyebutkan perihalnya kepada beliau. Maka beliau bersabda, qad ajarna man ajarti wa amanna man amanti. Kata Rasulullah menjawab, karena dia seorang mukmin telah menjamin keamanan seorang musyrik. Kata Rasulullah kepada Ummu Hanik, apa katanya? Sungguh kami memberi perlindungan kepada orang yang Anda lindungi, dan kami memberi jaminan keamanan kepada orang yang Anda jamin keamanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dalil-dalil yang dikemukakan di atas menunjukkan, yang kita sebutkan tadi, ya, menunjukkan betapa indahnya syariat Islam, ya, membuktikan bahwa Islam adalah agama kedamaian dan mencintai perdamaian. Oleh sebab itu, bila syariat Islam diberlakukan, tidak semestinya ada rasa takut dan kesangsian pada diri setiap orang kafir. Justru dengan diberlakukannya syariat Islam, hak-hak mereka lebih terjamin dan terpelihara dari gangguan siapapun. Dengan diberlakukannya syariat Islam, ya, bukan berarti akan terjadi pembunuhan massal dan penjajahan terhadap umat lain. Bahkan Islam sama sekali tidak membolehkan hal tersebut. Oleh sebab itu, kita yakini, ya, dan kami yakin bahwa jika orang mengerti tentang keadilan Islam, pasti semua orang menghendaki agar syariat Islam itu diberlakukan, sekalipun dia orang kafir. Ya, Islam telah membuktikan bagaimana ketenangan yang didapatkan non-Muslim ketika hidup di bawah kekuasaan Islam di kota Madinah, Andalusia, dan begitu pula di Palestina pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelanggaran yang ketujuh pelanggaran syariat yang dilakukan oleh para kelompok teroris adalah membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua renta. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda tak kalah mengutus pasukan dalam peperangan ini. Ya, Rasulullah berkatakan, intaliqu bismillah wa billah wa ala millati rasulillah wa la taqtulu syaikhan faniyan wa la tiflan wa la saghiran wa la imra'atan wa la taghullu wa dummu ghanaimakum wa aslihu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini
Rasulullah berkata, berangkatlah dengan membaca bismillah wabillah. Ini ala milati Rasulillah. Jangan bunuh orang tua jompo, kata Rasulullah, anak balita, anak kecil dan wanita. Jangan menyembunyikan rampasan perang, ya. Gabungkan harta rampasan perang. Lakukan kebaikan dan berbaik-baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sebab itu dalam peperangan pun ada ketentuan dalam Islam. Bahkan dalam riwayat lain malah dilarang menebang pohon yang berbuah, ya, dan seterusnya. Pelanggaran yang ke-8 yang dilakukan oleh para kelompok terorisme adalah menghancurkan harta benda orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Sebagian hadis-hadis tersebut di atas telah menunjukkan tentang haramnya perbuatan ini, ya. Dalil lain adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita untuk berbuat adil sekalipun kepada musuh. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Jadi enggak boleh rasa kebencian ini berbuat kita tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kata Allah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat atau apa yang kalian lakukan. Oleh sebab itu, kita dalam ayat mulai ini menunjukkan bagaimana umat Islam tidak boleh berbuat zalim walaupun kepada musuh. Dalam ayat Allah juga berfirman, innamas sabilu 'alladhina yadhlimun innamas sabilu 'alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya azab itu adalah atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, kata Allah, dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, tanpa kebenaran. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Demikian ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Yadhlimuna an-nasa, orang yang berbuat zalim kepada para manusia telah diancam oleh Allah dengan azab yang pedih. Oleh sebab itu Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqul zulma, ini fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian untuk berbuat zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat larangan dari berbuat zalim kepada siapapun, termasuk orang kafir sekalipun. Ini oleh sebab itu dahulu di masa jahiliyah ada namanya sahabat yang datang untuk masuk Islam, namanya Mughirah, pernah menemani sekelompok orang, lalu ia membunuh mereka dan mengambil hartanya. Kemudian ia datang untuk masuk Islam, lalu Rasulullah SAW mengatakan, ammal Islam faqad qabilna wa ammal malu fa innahu malu ghadarin la hajata lana fih. Kata Rasulullah SAW ketika dia membawa harta orang yang dirampasnya itu, ditolak oleh Rasulullah SAW. Adapun keislaman seseorang, maka kami terima, kata Rasulullah SAW. Namun bila harta tadi, ini harta yang dirampas secara zalim tadi, maka itu adalah harta atas dasar kecurangan, kata Rasulullah, kami tidak butuh padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yang ke-9, pelanggaran ke-9 adalah yaitu membunuh diri sendiri untuk menutup kesalahan atau karena tidak sanggup menahan luka, ya. Oleh itu Allah melarang orang membunuh diri sendiri. Allah Maha Penyayang dengan hambanya. Kata Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang denganmu. Ya, sebenarnya dalam surah An-Nisa ayat 29. Orang yang bunuh diri dengan menggunakan suatu alat, maka dia di hari kiamat akan diazab dengan benda tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya, ini udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa bunuh diri dengan suatu ketika di dunia ini dengan suatu alat, maka ia akan diazab pada hari kiamat dengannya. Hadis ini muttafaqun alaih, itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau juga bersabda, man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u fi biha fi batnihi fi nar jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Wa man syaraba summan fa qatala nafsahu fa huwa yatahassahu, ini fi nar jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nar jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka di neraka jahanam besi tersebut berada di tangannya sambil menusuk-nusuk perutnya.
ia kekal dan dikekalkan di dalamnya selamanya. Barang siapa yang minum racun untuk bunuh diri, maka dia meminumnya di neraka jahanam, ia kekal dan dikekalkan selamanya di dalamnya. Dan barang siapa yang lompat dari gunung untuk bunuh diri, maka ia terlempar ke neraka jahanam, ia kekal dan dia akan tetap terjun dari gunung api neraka nanti, ya, dan ia kekal di dalamnya. Demikian pula nanti azabnya sesuai dengan bentuk pembunuhan yang dilakukan terhadap dirinya olehnya di dunia. Pelanggaran yang ke-10 yang dilakukan oleh para kelompok terorisme adalah melakukan penipuan, pemalsuan dokumen. Ya, ini pemalsuan, kebohongan, ya, dan lain-lain. Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa jujur dan menjauhi dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ya, sebenarnya dalam surah At-Taubah ayat 119. Demikian pula dari Abdullah bin Mas'ud, ia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalu rajulu yakdzib wa yataharra al kadhiba hatta yaktuba 'indallahi kadzdzaba." Hendaklah kalian berlaku jujur, kata Rasulullah SAW, karena jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Seorang senantiasa berlaku jujur dan memiliki kejujuran hingga ditulis sisi Allah sebagai orang yang amat jujur. Sebaliknya, hindarilah sifat dusta, karena kedustaan membawa kepada perbuatan keji, dan perbuatan keji membawa pelakunya ke dalam neraka. Senantiasa seorang terbiasa berdusta dan memiliki sifat kedustaan hingga ditulis sisi Allah sebagai orang yang amat pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang-orang yang mendustai kaum muslimin dengan dokumen-dokumen, ya, penampilan, apakah itu memakai baju wanita dan seterusnya, ya. Nah, ini termasuk orang-orang. Beliau juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelanggaran yang ke-11 dilakukan oleh para kelompok terorisme adalah menebar rasa takut di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kita dilarang membuat takut saudara kita. Oleh sebab itu Umar mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang membawa senjata, ya, mengarahkan senjata kepada kami, maka dia bukan golongan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apalagi bukan hanya mengarahkan, tapi malah membunuh, ya, membom. Abdurrahman bin Abi Layla, ia berkata, para sahabat Nabi SAW menceritakan kepada kami bahwa mereka pernah mengadakan perjalanan bersama Nabi SAW. Lalu salah seorang dari mereka tertidur, kemudian sebagian mereka yang lain beranjak menuju tali yang ada bersamanya, lalu mengambilnya sehingga ia terkejut. Jadi mengambil orang yang sedang tidur tadi, ditarik talinya, maka dia terkejut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wala yahilu li muslimin ayyurawi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Ini bagaimana dengan bukan hanya sekadar membuat kejut, tapi malah betul-betul membuat kehancuran. Ya, ini sangat berbahaya sekali dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuat oleh para kelompok teroris tersebut. Pelanggaran ke-12 adalah melakukan perbuatan haram untuk mengelabui orang lain, seperti mencukur jenggot, memakai pakaian wanita, dan seterusnya, ya, demi untuk mengelabui. Rasulullah SAW telah bersabda menerangkan tentang haramnya mencukur jenggot. Beliau bersabda, "Khaliful musyrikin ahful syawariba wa auful liha." Ya. Kata Rasulullah SAW, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan mengenai haramnya laki-laki menyerupai perempuan, Ibnu Abbas berkata, "La'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal." Rawahu Bukhari. Ini Rasulullah bersabda, Ibnu Abbas menyebutkan Rasulullah SAW melaknat para lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai lelaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi banyak memang orang-orang teroris dalam melakukan aksi-aksi mereka dengan memakai baju wanita, sehingga pun menjadi fitnah bagi para akhwat-akhwat kita yang memakai cadar dan seterusnya. Ke-13, membuat kerusakan di muka bumi. Pelanggaran yang ke-13 adalah membuat kerusakan di muka bumi. Aksi terorisme adalah membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menghancurkan berbagai fasilitas umum,
perbuatan mereka telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai segi, ya. Allah sangat membenci orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, baik dengan pembunuhan, pengeboman, pengerusakan, penghancuran dan lain-lain.